Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Ini adalah channel atau video pertama aku di channel ini. Jadi sekali ini aku di channel ini mau membahas seputar teknologi atau gadget yang aku gunakan atau aku eh, coba beli untuk aku review. Nah, kali ini aku mau nge-review salah satu tablet yang udah 2 tahun yang aku pakai gitu kan. Ini adalah tablet Advan VX Lite. Ini adalah tablet daily aku gunakan untuk sehari-hari. Jadi tablet Advan VX Lite ini memiliki spesifikasi yaitu prosesor Unisoc T618 dengan dimensi prosesornya itu ada di 12 nanometer dan juga menggunakan storage 128 GB, RAM 6 GB. Untuk Android versinya yaitu sekarang masih menggunakan Android versi 13. Dari Advan sendiri tidak ada kejelasan untuk mengenai update, dan waktu pertama kali beli memang ada update sekali, lebih ke update security. Sampai saat ini update security dan lain-lain itu belum ada di tablet ini. Oke, jadi di sini aku mau review penggunaan selama kurang lebih 2 tahun. Jadi aku beli tablet ini di sekitar bulan 8 2023. Sekarang udah bulan 8 2025. Jadi sekitar 5 tahun penggunaan tablet ini. Sekitar 2 tahun penggunaan tablet ini. Dan aku ingin mencoba review kelebihan dan kekurangan dari tablet ini yang aku gunakan sampai saat ini. Jadi tablet ini aku pakai untuk kebutuhan casual seperti membaca buku di ebook di Google Playbook atau di Amazon Kindle, dan juga membaca komik. Nah, tablet ini juga selain aku gunakan untuk baca, kadang juga pakai untuk kerja karena beberapa aplikasi yang aku pakai untuk kerja itu bisa dijalankan di tablet ini. Oke, mungkin aku mau review dulu terkait kelebihan dari tablet ini. Nah, ini perangkatnya seperti ini untuk tabletnya. Di sini ada case-nya. Case-nya masih bagus, cuman udah ada gombel-gombel di bagian sudut-sudutnya karena udah pemakaian 2 tahun juga, itu sudah wajar sekali. Oke, kelebihan dari tablet ini yang sudah aku rasakan selama 2 tahun yaitu tablet ini memiliki harga yang murah. Itu pertama, waktu itu kan aku bingung antara mau beli Kindle atau tablet untuk baca-baca ebook gitu kan, karena dengan baca terbatas sekitar 2 juta pada saat itu. Akhirnya saya memutuskan untuk beli tablet, dan setelah menimbang-nimbang untuk beberapa opsi tablet yang ada di marketplace dan juga review-review dari youtuber lain, akhirnya saya memilih tablet ini. Nah, saya kemarin mendapatkan harga di sekitar 1,9 juta waktu itu, dan itu belum lama sih dari waktu launching si tablet ini. Dan untuk saat ini sebenarnya setelah saya lihat lagi di marketplace, itu sudah ada versi yang 8256 GB. Itu nggak tahu kenapa ada versi upgrade, padahal itu jaraknya sudah cukup lama dengan prosesor yang sama gitu kan. Harganya sekitar 2,2 atau 2,3 ya kemarin itu saya lihat di marketplace atau di Shopee. Nah, oke. Jadi untuk kelebihan tablet ini itu harganya murah, kemudian spesifikasinya cukup mumpuni untuk penggunaan harian seperti membaca ebook, membaca komik atau manga. Jadi untuk ebook biasanya aku sendiri tuh membacanya di Google Playbook ya, mayoritas. Jadi di Google Playbook si tablet ini tuh masih sangat lancar banget, dan juga di si tablet ini ada fitur namanya mode membaca. Jadi kalau kita aktifkan mode membaca, dia akan hitam putih gitu, walaupun nggak sebagus Kindle yang memiliki layar seperti buku gitu kan, tapi di mode
membaca ini udah cukup banget hitam putihnya gitu kan di mataku. Ini udah lumayan oke untuk harga tablet ini, makanya sampai sekarang masih ini aja sih, masih bertahan pakai tablet ini untuk penggunaan sehari-hari. Nah, kalau mau scroll scroll di Google Playbook, misalnya aku membuka buku, nah, masih lancar banget gitu. Dan untuk konektivitasnya dia udah mendukung Wi-Fi 5G juga ya. Dan salah satu kelebihan lainnya dia udah ada SIM card dan tersedia slot untuk micro SD. Jadi untuk misalnya kita mau menambah atau mendownload buku yang banyak, tinggal masukin aja ke micro SD. Dan kalau kita mau internetan di luar rumah yang tidak ada wifi nya, kita bisa menggunakan SIM card dengan teknologi 4G ya, yang sudah ada gitu. Untuk membaca biasanya pakai ini apa namanya, Google Playbook. Dan kalau untuk baca komik aku biasanya menggunakan Mihon. Nah ini di Mihon juga untuk apa namanya, list daftar komik-komiknya juga lancar banget sih di aplikasi ini. Sekarang aku buka yang ya, nih scrollnya lancar, dan juga untuk koneksi ke wifi juga bagus banget. Itu yang aku suka di tablet ini. Jadi selama penggunaan 2 tahun ini nggak ada apa namanya, penurunan performa yang signifikan, walaupun dia belum ada update ke Android terbaru yang dimana itu akan mempengaruhi support aplikasi kedepannya. Jadi mungkin tablet ini bisa dibilang masih oke sih untuk 2 tahun ke depan, kalau si Google masih mensupport Android 13 untuk aplikasi-aplikasi terbaru gitu kan. Nah untuk kelebihan lainnya lagi yaitu layarnya yang besar itu kan. Ini adalah layar 10 inci dengan harga termurah untuk spesifikasinya pada tahun 2023-2028 itu. Makanya aku memutuskan untuk beli tablet ini. Dan untuk looknya atau desainnya juga ini merupakan tablet yang oke. Desainnya elegan, walaupun sebenarnya ini bisa dibilang rebranding dari Aldo Cube, tablet Aldo Cube itu. Saya lupa versi atau tipe berapa ya, kalau nggak salah Apply 50 gitu. Nah desainnya ini oke, sehingga saya memutuskan untuk membeli tablet ini. Dan selama pemakaian 2 tahun hampir nggak ada lecet yang berarti ya, karena penggunaannya kebanyakan di rumah. Tapi kadang juga aku bawa tablet ini untuk apa namanya, gadget tambahan ketika camping atau melakukan kegiatan outdoor. Jadi kalau misalnya lagi camping, lagi bosen, bisa baca-baca buku atau komik gitu. Dan beratnya juga masih overall masih aman sih untuk dibawa untuk camping. Nah selama dua camping kan itu kegiatan outdoor, selama ini masih aman-amannya sih, nggak ada yang lecet atau apapun gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu ketahanan baterainya yang lumayan oke ya. Walaupun memiliki baterai 6000 mAh, itu untuk tablet udah kecil banget, karena zaman sekarang untuk HP ukuran 6 inci itu udah mulai menggunakan baterai 7000 mAh. Nah di sini masih menggunakan 6000 mAh dan chargernya 10 watt gitu. Jadi walaupun baterainya cuma 6000 mAh, dengan charger 10 watt itu untuk ngecasnya lama banget, mungkin bisa sampai 2 jam gitu kan, 2 jam baru dia bisa full untuk pengisian baterainya. Tapi untuk penggunaan sehari-hari sekedar baca baca ebook, baca komik, dan mungkin buka browser gitu kan, untuk baca medium atau buka aplikasi WhatsApp juga. Di sini aku juga install aplikasi WhatsApp di Android 13, masih aman sih untuk WhatsAppnya gini, masih aman banget sih. Nih lancar banget untuk WhatsAppnya. Itu untuk kelebihan gitu kan. Kurang lebih ya overall ini tab ini untuk penggunaan sehari-hari, untuk membaca, untuk menonton gitu kan. Nah untuk menonton juga nih lumayan oke, karena layarnya gede gitu kan, layarnya gede. Dan
kalau nonton YouTube itu untuk Full HD masih lancar banget gitu. Nah, mungkin itu aja sih untuk kelebihan atau hal menyenangkan dari tablet ini ya. Nah, selanjutnya saya ingin mencoba membahas kekurangan dari tablet ini. Kekurangan dari tablet ini yaitu ada di chargernya. Pertama, chargernya itu sangat lambat sekali untuk mencharger, dan juga untuk waktu awal-awal saya penggunaan itu ada beberapa bug yang dimana ketika saya membuka aplikasi itu kadang restart sendiri. Nah, itu saya sudah konsul ke pihak official Advanya, dan solusinya itu di reset pabrik untuk si Advan ini. Nah, setelah reset pabrik itu kita bisa apa namanya, mengatasi hal itu atau memperbaiki hal itu. Jadi setelah reset pabrik untuk sampai saat ini aman-aman aja, nggak ada masalah reset atau restart ketika membuka aplikasi tertentu. Dan untuk satu lagi kelemahan menurut saya di tablet ini yaitu ada di uh, penggunaan atau penerapan temperaturnya yang tidak begitu optimal. Jadi tablet ini kadang dia tiba-tiba suhunya naik sekitar 50 derajat padahal si tabletnya nggak begitu panas, yang berarti itu udah sensor yang bermasalah di tablet ini. Jadi kalau suhunya udah mencapai 40 lebih atau sampai 50, maka tablet akan mati gitu kan, karena mendeteksi suhu panas. Tapi ada cara untuk mengatasi hal tersebut. Jadi misalnya udah kelihatan nih mulai ada apa namanya, peningkatan suhu di monitoring, saya menggunakan aplikasi baterai guru. Jadi di baterai guru ini kita bisa ngecek ya, gimana nih, nih oh, ini baterai temperatur ya. Jadi aku aktifin juga di bagian akbar. Jadi kalau udah mulai kelihatan suhunya di atas 40 derajat, cara ngatasinya itu kita colokin ke charger gitu kan. Kita colokin ke charger, maka nanti otomatis suhunya mulai normal lagi, atau temperatur suhu sensornya bakal normal lagi gitu. Itu merupakan kelemahan di tablet ini. Tapi mungkin masalah ini nggak ada di semua tablet ya. Tapi ini tablet-tablet tertentu aja yang ada masalah ini, khususnya di Advan gitu. Kekurangannya lagi yaitu untuk resolusi ya. Resolusi sebenarnya walaupun di 10 inch, dia memiliki resolusi yang tidak full gitu. Jadi sih untuk secara UI UX nya dia memiliki icon yang besar-besar gitu kan. Dan juga di halaman setting ini dia menggunakan ternyata OS yang digunakan ini adalah Android yang ada di smartphone. Jadi contohnya di halaman pengaturan, harusnya kan kalau di tablet-tablet lainnya itu dia ada dua sisi gitu kan. Ketika diklik dia akan tampil di sebelah kanan. Nah, kalau di tablet ini dia cuma satu sisi aja, satu halaman aja gitu semuanya. Ya keunggulannya kita bisa dapat informasi lebih jelas ya. Tapi itu biasanya kalau tablet kan udah dua sisi biar lebih dinamis dan juga secara UI UX lebih bagus dilihat. Oke. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan tadi ada di Androidnya ya. Androidnya sudah nggak ada update lagi semenjak baru beli ada update sekali, setelah itu nggak ada update sama sekali sampai 2 tahun saat ini. Dan juga garansi sudah habis tentunya gitu kan, karena garansi cuma 1 tahun. Oke, terus kekurangannya lagi ini kan ada dua speaker atas sama bawah ini speaker, dan speakernya ini menurut saya biasa aja gitu kan untuk penggunaan nonton atau dengar musik, sekedar cukup. Tapi dibandingkan tablet-tablet lain di harga yang sama, ini kalah jauh gitu kan untuk masalah speaker atau suara yang dikeluarkan. Dan untuk kameranya juga ini menurut saya untuk di kelas harga 2 juta untuk saat ini merupakan kamera terjelek atau kurang layak lah dibanding tablet-tablet saat ini. Untuk tablet Advan sendiri yang mulai cukup bagus itu ada di Advan V8. Setelah saya coba cek review-review dibandingkan tablet ini, Advan V8 memiliki kamera yang lebih baik gitu kan untuk memfoto secara visual. Itu sudah oke sih di kelas tablet.
Mungkin itu aja sih menurut saya untuk kekurangan dan kelebihan tablet ini selama saya gunakan selama 2 tahun. Dan ya, mungkin ini di review pertama kali ini aku kurang menjelaskan lebih lanjut tentang tablet ini, dan semoga aja aku bakal akan mencoba untuk review-review gadget lain lebih bagus mulai dari saat ini. Oke, itu aja untuk kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan mengenai tablet ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.